Go Pepsi, minuman Pepsi yang biasanya diminum oleh Bapak Ibu dan teman-teman ya biar seger dan melek lagi. Minuman soda Pepsi. Oke, lanjut lagu selanjutnya, Kak. Nah, ini dia. Ada yang tahu? Shell, shell. Apakah ini kerang atau apapun itu? Seafood? Seafood Mas Budi? Oke, boleh Kak, silakan di next. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah Shell, teman-teman ya. Ini pom bensin Shell, favorit kita semua ya. Oke, teman-teman sudah pada pinter semua ya. Cepet banget jawabnya. Ini terakhir, Kak. Silakan di next. Oke, ini dia. Apa kira-kira? Oke, Audi, Audi. BMW kah? Ferrari kah? Aulia, Audi. Oke. Silakan di-reveal, Kak. Betul sekali, jawabannya adalah Audi. Ini mobil mewah ya. Siapa yang di sini punya Audi di rumahnya? Oke, saya juga berharapnya semoga punya Audi ya. Oke, teman-teman di sini luar biasa. Berikan emoticon clap-clap semuanya karena bisa menjawab. Oke, tenang teman-teman, masih ada satu sesi lagi. Silakan di next, Kak. Oke, karena teman-teman tadi sudah sangat mudah menebak logo-logo yang ditampilkan, ini sedikit lebih susah nih teman-teman. Ini namanya adalah rearrange these words. Jadi peraturannya akan ada kata secara acak. Nah, itu kalian harus menebak nih, satu kesatuan katanya apa sebenarnya. Oke, next Kak. Oke, RECAER. Kira-kira ini kata-katanya apa nih? Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Wow, 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 wow. Karir, karir. Oke, oke, oke. Mari kita lihat nih, Kak. Silakan di-review. Betul sekali, jawaban adalah karir. Kak Hasna berhasil menjawab nomor satu karir. Wah, gercep sekali Kak Hasna ini. Lanjut, Kak, boleh di next? Wah, ini ATT RCAT. Kira-kira apa? Waduh, udah cepet ya. Oke, attract, attract, attract. Oke, kita lihat. Silakan di-review. Betul sekali, jawabannya adalah attract. Kali ini yang paling cepat adalah Kak Ikrar. Luar biasa Kak Ikrar. Waduh, teman-teman ini ambisius, ambisius, ambisius semua ya teman-teman di sini ya. Oke, kita lanjut yang ketiga Kak. Silakan. Oke ya, gampang ini teman-teman. GRWOTH. Apa itu kira-kira? Growth, growth, growth. Oke, mari kita reveal jawabannya apa. Yes, betul sekali. Jawabannya adalah growth. Di sesi growth ini yang mana adalah Kak Janika. Waduh, Kak Janika sangat gercep ya tuh diliatin ya. Luar biasa. Lanjut nih Kak, ke yang keempat. Apakah lebih sulit? Boleh di next. Ah, ih ini nih. CONFDENCE. Apa nih jawabannya nih? Apa kira-kira? Confidence, confidence, confidence. Okay. Are you confident enough to know the answer? Silakan di-reveal, Kakak. Yap, confidence. Seperti kalian ya, sangat confidence dalam menjawab. Luar biasa para peserta hari ini. Betul sekali, confidence. Terakhir, Kak, silahkan. Nah, ini apa kira-kira? BRNDAIGN. Kira-kira jawabannya apa ya, teman-teman ya? Waduh, 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 waduh. Sudah ramai banget di sini. Oke, silakan di-review, Kakak. Betul, jawabannya adalah branding. Kak Nabila berhasil menjawab paling cepat nih branding. Oke, sudah selesai ya, Bapak Ibu dan teman-teman, sesi ice breaking mininya supaya otaknya sudah siap untuk menerima materi pada malam hari ini. Oke, terima kasih ya sudah ikut berpartisipasi dan meramaikan kolom chat pada malam hari ini. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, tentunya Donatok semalam ini
tidak akan lengkap tanpa kehadiran narasumber yang akan berbagi pengalaman dan insight-nya bersama kita. Sebelum kita menyapa beliau secara langsung, mari kita saksikan terlebih dahulu video profil singkat mengenai perjalanan profesional beliau. Kepada panitia bertugas dipersilahkan. Baik, luar biasa 2 menit yang sangat menyenangkan dan saya merinding melihatnya ya. Luar biasa sekali Bapak Eleos ini. Loh, dan saya yakin nih teman-teman, malam ini kita akan memperoleh banyak pembelajaran yang dapat langsung diterapkan baik dalam pengembangan karir maupun bisnis nih melihat profilnya Bapak Eleos yang luar biasa dan pasti teman-teman juga penasaran ya kira-kira materi apa yang akan dibawakan beliau pada malam hari ini. Jadi izinkan saya memperkenalkan narasumber kita malam hari ini. Beliau adalah Bapak Elios Theophilus, seorang profesional yang telah berpengalaman dalam membangun personal branding maupun bisnis branding, serta aktif membantu berbagai individu dan organisasi untuk meningkatkan kredibilitas dan memperluas peluang melalui strategi branding yang tepat. Mari kita sambut bersama-sama Bapak Elios Theophilus. Wah, terima kasih Aurel. Iya, ini luar biasa dari sesinya ya. Saya dilihat, wow, merinding saya. Semangatnya luar biasa. Itu chatnya sampai 99 plus plus jempol itu ya. Luar biasa Aurel. Terima kasih banyak sudah bantu ini ya. Oh, halo Dustin, apa kabar? Nah, ini sebelum saya mulai sesinya, saya pengen tahu siapa yang pertama kali ketemu saya di sesi ketik satu, yang sudah pernah hadir ketik dua. Dan yang ketiga itu yang kayaknya pernah dengar namanya Pak Eleos tapi nggak tahu siapa nih orang. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih kejujurannya. Oke, ya, oke. Terima kasih. Jadi malam hari ini topik branding masterclass saya yang sering diminta sharing di luar negeri. Dan ini judulnya adalah Epic Acts Where Vision Meets Victory. Jadi secara singkat itu adalah kita tuh ada di ujung, paling ujung banget gitu ya. Ketika kita dapat menemukan visi kita dan mencapai kemenangan. Dan jadi sebelum saya lanjutkan ini ada, oh, oke, peraturannya ya teman-teman. Tolong dibantu nyalakan kameranya dan juga mute mikrofonnya. Kemudian juga silakan mau tanya apapun bebas, bisa di chat box, nanti panitia akan bantu untuk mereka. Dan itu semua akan dijawab di sesi Q&A ya. Dan ini sedikit tentang saya. Jadi seperti yang disebut sama Aurel tadi, saya berikan keynote, workshop, panelis, moderator, host, dan edu session
Ya, puji Tuhannya saya dibentuk sama Toastmaster Official di sini, Toastmaster International. Dan saya punya bisnis di Humor 911, udah ada di 30 country, 30 negara, dan ada 500 stand-up comedian ya. Kemudian saya udah bicara di 9 negara, itu ada benderanya, ya pastinya Indonesia, wajib ya. Nggak mungkin dong kita nggak ngomong di Indonesia sendiri ya, bangsa sendiri, walaupun WNI, tetap harus bangga WNI. Jadi saya membawa nama Indonesia ke luar negeri. Jadi sudah di Malaysia, di Singapura, di India, di UAE, Saudi Arabia, kemudian di Kenya itu, terus Afrika Selatan sama Italia. Jadi udah kayak Piala Dunia ini ya, walaupun mini, cuma 9 negara. Kemudian saya juga sebagai co-founder dari Link ID, ya nanti akan diperjelas di akhir sesi. Kemudian saya sertifikasinya dari Canada World Youth dan Youth Canada International. Kemudian saya juga sudah nge-host ya 150 episode dari podcast namanya What's on My Mind by EP. Kemudian saya menulis 14 ebook tentang network marketing, mungkin teman-teman tahunya MLM, bisnis, sales, entrepreneurship, personal development, profesional, dan podcasting. Kemudian saya beruntung di feature di Toastmasters International Magazine, itu majalah Toastmaster bulanan, itu di tahun 2024 dan di tahun 2025. Kemudian saya juga masuk itu di rekor murinya Malaysia untuk sesi terpanjang workshop sepanjang 102 jam. Jadi saya dapat kesempatan satu dari 55 pembicara yang dikenal sebagai subject matter expert. Saya membawakan sesi seperti ini, tapi tentang podcast selama 2 jam. Jadi kebetulan saya dapat kesempatan untuk membawakan sesi terpanjang durasinya, dan kemudian juga crowd-nya terbanyak. Jadi rata-rata itu yang hadir biasanya 30, 50, sesi saya dapatnya ada 100, 150-an. Puji Tuhan ya. Jadi dari Indonesia, dari Malaysia, dan beberapa negara lain juga hadir di sesi itu. Oke, kita akan masuk ke materi. Nah, ini keynote yang sering saya bawakan, yaitu tentang podcast. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar podcast, itu bisa jadi salah satu branding. Jadi kenapa saya bawakan ke dalam sini? Ya karena itu ya. Kemudian untuk comedy and humor, itu klub komedi saya, namanya Humor 911 Factory. Kemudian kalau jadi pembicara, saya sering membawakan soft skill. Jadi berhubung dengan saya sudah nulis 14 ebook itu, dan nanti ada teman-teman di sini dapat kesempatan yang sangat luar biasa langka sekali. Saya berikan tiga, yaitu tentang gimana kalian bisa perform di LinkedIn, bisa perform di Instagram, dan bisa bikin podcast sendiri. Menarik? Kalau menarik, jawab menarik di Zoom chat. Karena nanti hadiahnya, salah satunya adalah salah satu hadiah terbaik buat malam hari ini. Penilaiannya dari mana? Dari yang paling aktif menunjukkan emotikonnya di Zoom chat, bahkan kalau perlu sampai jebol itu ya. Zoom chatnya sampai panitia kebingungan siapa ini yang harus menang gitu ya. Nanti akan dapatkan seluruh akses dari materi hari ini full script. Dari awal sampai akhir kalian bisa baca sendiri. Dapurnya saya kasih. Hanya satu orang saja ya. Yang lain cuma dapat materi PowerPoint-nya hari ini. Oke? Gimana Aurel? Menurut Aurel setuju? Juga saya masuk ke materi? Asik? Oke, kita mainkan. Jadi kita langsung masuk ke materi ya teman-teman ya. Nah, ini pembukaan ya. Jadi di era dengan banyak pilihan seperti sekarang, branding yang efektif itu jadi langkah strategis yang wajib karena mempengaruhi loyalitas pelanggan dan menentukan kesuksesan bisnis secara keseluruhan ya. Jadi resonansi emosional ini yang dibangun lewat pengalaman dan pesan yang konsisten jadi kunci utama pendorong loyalitas pelanggan, membangun hubungan jangka panjang yang lebih dari sekedar transaksi. Siapa di sini yang sudah membangun bisnis lebih dari 5 tahun? Boleh raise hand atau ketik di Zoom chat. Katakan saya 5 tahun ya. Oke, Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Semangatnya. Siapa lagi? Saya mantau Zoom chat loh ini ya. Ya, oke. Masih karyawan profesion. Oke, enggak apa-apa salah, enggak apa-apa.
Oke, saya lanjut ya. Jadi branding itu adalah proses strategis dan disengaja untuk membangun identitas yang khas dan mudah diingat bagi sebuah bisnis yang mencerminkan nilai, misi, dan karakternya. Dan logo itu berfungsi sebagai simbol visual yang mudah dikenali dan mewakili ya. Ini panitia tolong dibantu adminnya cepat ya, jadi biar nggak keganggu ini nanti. Loading chartnya muncul soalnya. Dan mewakili brand ya, jadi warna yang dipilih dengan cermat membangkitkan emosi tertentu dan memperkuat kepribadian brand. Sementara tagline menyampaikan esensi brand secara ringkas. Pesan keseluruhan menyatukan semua elemen ini, menghadirkan narasi yang konsisten, yang memperkuat nilai brand dan selaras dengan target audiensnya. Nah, menarik ya teman-teman ya. Ternyata banyak definisi dan komponennya. Ada logo, ada warna, ada tagline, dan message-nya. Nah, kapan lagi ya di sesi di mana kalian bebas promosi? Ya karena sesinya ini sesi branding, otomatis teman-teman boleh langsung praktek di Zoom chat. Siapa tahu ada yang tertarik berpartner dengan teman-teman, langsung hubungi teman-teman. Nah, efektif kan? Langsung berdampak ya. Jadi boleh kirimkan logo bisnis kalian di Zoom chat, boleh kasih warna-warna, mungkin 3 atau 5, personality brand Anda, dan tagline bisnis Anda. Silakan di Zoom chat. Pesannya juga apa? Pesan yang ingin Anda sampaikan melalui brand Anda, melalui elemen-elemen itu. Silakan di Zoom chat. Sebelum saya masuk ke sesi berikutnya, ayo saya kasih waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sambil ngirim, saya lanjut. Jadi begini teman-teman ya, kalau mau bikin logo gitu ya, kita punya rumus atau framework, namanya SET. Ya mungkin agak sedih ya. Kenapa Pak Elias pakai akronim SET? Ya, saya ini orangnya emang agak nyeleneh ya teman-teman. Jadi biar teman-teman ingat ya, saya pakai akronim-akronim yang dari ingat gitu ya. Jadi SET itu bukan sedih teman-teman, tapi simple, appropriate, dan distinctive and memorable. Coba ulangi lagi, apa? Simple, appropriate, distinctive, and memorable. Oke? Jadi simple itu adalah logonya itu dapat dimunculkan di semua media dengan berbagai macam ukuran. Teman-teman sadari atau nggak sadari, dari tadi itu logo saya itu nongol terus tuh di situ tuh. Oke, kalau nggak percaya saya back lagi ke belakang ya. Tuh lihat, tuh, 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 di mana tuh di baju saya juga ada tuh. Nah di sini pun juga ada. Loh, apalagi di sini. Nah, itu contohnya teman-teman ya. Logonya ditampilkan di mana aja. Kesempatan ada. Pasang logo, pasang aja. Oke? Setuju? Dan kemudian appropriate ya. Logonya itu harus sesuatu yang menunjukkan yang kita nggak perlu terlalu banyak penjelasan, udah bisa mencerminkan. Gitu ya. Yang terakhir, distinctive and memorable. Itu harus sesuatu yang, apa ya kira-kira? Di logo ini teman-teman bisa lihat bangunan apakah ini dari logo saya, ET. Maknanya apa ini? Coba dikira di zoom chat. Bentuk apakah ini dari logo saya yang ada di zoom chat? Yang ditampilkan sekarang. Oke, emas. Emas itu warnanya. Iya, emas, betul. Warnanya. Tapi ini bentuk apakah? Emas batangan, puji Tuhan. Dia yang lagi rame sekarang. Wah, betul, rumah. Tepat sekali rumah, teman-teman ya. Rumah atau wadah untuk bertumbuh. Jadi yang atas itu adalah atapnya. Saya akan melindungi semua tim saya. Itu ada jendelanya. Saya membuka global market, di mana kali ini saya mengekspor talent-talent Indonesia ke luar negeri, khususnya komedian, dan mengimpor talent-talent dari luar negeri ke Indonesia untuk belajar bersama. Oke? Kemudian ada pintu. Pintu itu adalah peluang, membuka peluang. Dan jangan lupa itu ada fondasinya. Itu semua adalah core value, message yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Jadi cukup dengan lihat logonya teman-teman bisa bayangkan. Oh, ternyata Pak ET ini adalah wadah untuk kita bertumbuh, berkembang bersama,
membuka peluang baru, melihat indahnya dunia. Setuju? Bagi yang setuju, ketik setuju di Zoom chat. Dan itu ada beberapa yang sudah kirimkan logonya. Kita lihat masing-masing. Boleh dicek. Kita lihat siapa aja yang sudah kirim logonya di Zoom chat, teman-teman. Ada dividen investing, ada sekolah sales, wow, ada Donald Talks, weh, keren kan? Ada PT Formasi Energi Indonesia, Integrated Solution, ada Juin, wah, luar biasa. Kapan lagi tuh ya teman-teman dikasih adlibs ya? Ini nanti materi masuk di YouTube yang saya sebutin tadi itu langsung dapat sponsor ini ibaratnya. Saya nyebutin saya nggak dibayar loh sama teman-teman ya, tapi saya kasih yang terbaik buat teman-teman, saya bantu promosinya. Menarik? Ketik menarik di subchat. Jadi terima kasih semua bagi yang hadir di sini. ET itu bukan cuma nama saya, Elias Theophilus, tapi saya adalah orang yang eternally thankful. Saya selalu bersyukur. Saya bersyukur teman-teman hadir malam hari ini dan membersamai saya dan kita belajar bersama, bertumbuh bersama, melihat peluang global dunia dan menjadi fondasi untuk bertumbuh bersama. Di mana? Di Donatos tentunya. Teman-teman malam ini harus berterima kasih banyak. Ketik Zoom di Zoom chat ya. Terima kasih Donatos. Saya tunggu 3 detik. Oh, terlalu pendek ya. Atau ucapkan aja lah 3 detik. Terima kasih Donald Talks. Unmute. Oke, terima kasih Pak Denny. Terima kasih Pak Niko. Siap. Woi, luar biasa. Terima kasih. Ini message yang selalu saya berikan. Di mana saya ditempatkan, disitulah saya bertumbuh. Blooms where seeds are planted. Itu ada di Alkitab. Terima kasih teman-teman. Saya lanjut. Jadi ini pentingnya branding ya teman-teman ya. Branding itu menumbuhkan loyalitas pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang yang lebih dari sekedar transaksi. Jadi contohnya nih ya teman-teman ya, kesuksesan Apple itu berakar dari brandingnya yang minimalis dan elegan. Dan kampanye Just Do It by Nike mencontohkan pesan brand yang kuat melampaui sekedar produk. Kemudian branding Coca-Cola yang timeless. Well, siapa yang nggak kenal 3 brand ini gitu kan? Kalau teman-teman nggak kenal IT atau brand IT, oke lah, itu brand cuma brand lokal ya, yang sedang berusaha untuk ke luar negeri gitu ya, membawa nama Indonesia, mempopulerkan Indonesia, budaya Indonesia, lucu-lucunya dunia komedi di Indonesia, ini gitu ya. Saya singkatnya DKI, Dunia Komedi Indonesia gitu. Mempopulerkan istilah-istilah makanan dan tarian dan segala budaya di Indonesia. Itulah branding ya teman-teman ya. 3 brand ini contoh terbaik. Tadi sudah ada permainan juga sebelum kita mulai icebreaker, itu juga contoh-contoh yang sangat-sangat menarik. Dan kemudian kita sering nih ya memperdebatkan branding versus marketing ya. Apa sih Pak Iti? Branding sama versus marketing ini. Well, saya langsung ke intinya aja ya. Marketing itu mendorong produk atau jasa. Ulangi, sama-sama boleh unmute atau ketik di Zoom chat. Mendorong. Mendorong. Terima kasih. Oke, kemudian sedangkan branding itu membangun citra khas dan koneksi emosional yang menarik pelanggan mendekat ke brand. Bisa unmute dan ketik Zoom chat. Menarik. Menarik. Menarik, Terima menarik. kasih. Oke, good. Jadi jelas ya, banyak orang perdebatan di luar. Apa sih branding, marketing, apa sih itu makanan apa gitu ya. Udah nggak perlu berdebat, intinya adalah itu tadi. Strategi marketing bisa berubah mengikuti tren jangka pendek, tapi identitas brand yang terbangun dengan baik akan tetap konsisten membentuk persepsi pelanggan dalam jangka panjang ya. Jadi sinergi antara brand yang kuat dan inisiatif marketing yang tepat sasaran ini berkontribusi pada kesuksesan bisnis jangka panjang lewat loyalitas pelanggan, repeat bisnis, dan menarik pelanggan baru yang selaras dengan nilai brand ya teman-teman. Ini nih yang menarik ini, menyusun visi brand ya. Visi brand yang tersusun dengan baik seharusnya nggak cuma menginspirasi karyawan, tapi juga beresonansi dengan pelanggan. Memberikan arah bagi perjalanan brand dan membentuk setiap aspek identitas dan strateginya.
Terakhir, tekankan pentingnya menyelaraskan nilai dan misi ini dengan tujuan jangka panjang, memastikan pendekatan yang kohesif dan berorientasi tujuan yang memperkuat fondasi brand ya. Ini contohnya teman-teman ya. Visi brand Tesla yang berpusat pada energi berkelanjutan dan inovasi. Kemudian komitmen Patagonia terhadap aktivisme lingkungan dan praktek berkelanjutan selaras dengan visi brand mereka. Visi brand Apple soal kesederhanaan, desain berpusat pada pengguna, dan kemajuan teknologi konsisten terhubung dengan basis pelanggan yang sangat-sangat luas. Nah, kemudian kita memahami target audience ya, teman-teman. Dengan memahami demografi, psikografi, dan perilaku audience, bisnis bisa membuat narasi brand yang lebih personal dan beresonansi ya. Gunakan survei, wawancara, dan fokus group untuk berinteraksi langsung dengan audiensmu ya. Kemudian mendapatkan insight soal preferensi dan ekspektasi mereka. Dan kita menciptakan unique value proposition. Jadi kita ajak mereka untuk memahami pain point dan keinginan target audience. Sehingga proposisi nilai bisa langsung menjawab dan menyelesaikan masalah tersebut. Jadi mungkin ada yang mau sharing pain point dari audiensnya Anda. Silakan, boleh di Zoom chat atau mau unmute. Saya Pak Elios. Boleh, silakan Pak Dustin. Saya itu Pak Elios, karena saya konten kreator di bidang properti, saya tuh punya pain point yang mungkin saya anggap bahwa banyak orang-orang tuh pengen lihat rumah mewah di Surabaya itu gimana. Nah, saya sebagai konten kreator itu menyajikan konten rumah mewah yang mungkin nggak bisa dilihat orang di dunia nyata dengan visual yang lebih menarik gitu Pak. Jadi saya pengen memuaskan mereka, dan kalau mereka mau cari rumahnya itu bisa hubungi saya juga gitu Pak. Wah, luar biasa nih Pak Dustin. Terima kasih banyak. Ya itu ya, teman-teman kalau ada kesempatan untuk interaksi, langsung interaksi. Ini kesempatan terbaik untuk branding bisnis Anda karena bisnis ini akan disiarkan langsung di YouTube. Jadi yang melihat siaran ulang ini akan mendengarkan bisnis Anda dan oh, saya butuh kreator properti mewah. Saya hubungi siapa? Ya itu ada orangnya nih kan, Pak Dustin. Sudah simpel teman-teman. Branding sesimpel itu. Ada kesempatan, gunakan. Ada waktu, ciptakan. Oke? Kita bermain selanjutnya ya teman-teman. Ajak mereka memahami poin-poinnya. Jadi ya, kemudian dengan memberikan jawaban yang meyakinkan dan berbeda atas pertanyaan, kenapa harus pilih kami? Ketik di Zoom chat. Kenapa sih harus pilih kamu? Iya, kamu yang dari kamera ini loh. Ayo, ketik Zoom chat. Atau mau unmute. Kesempatan, lagi-lagi kesempatan ya. Yang mau cerita, kenapa harus pilih kamu? Pak Yuda, silakan Pak Yuda. Monggo Pak Yuda mau bicara ini. Silakan. Ya, oke. Terima kasih Pak Ede. Pak Ede, mungkin saya tadi belum sempat upload ini saya, logo saya, branding saya. Cuman sini saya menyampaikan saja kalau tempat saya itu bisa menyediakan beragam macam tiket. Jadi teman-teman yang perlu untuk pembakaran, untuk sate atau untuk usaha keperluan resto dan lain sebagainya, itu kami bisa mensupport. Monggo silakan kontak dengan kami. Pak Ede pun juga paham dengan usaha saya. Mungkin itu Pak Ede. Terima kasih. Perlu berikan Wah, hubungi kami. tuh, dengerin tuh. Yang butuh briket, langsung kontak Pak Yuda. Nggak tahu nomornya, Pak Yuda tinggalin nomornya di Zoom chat ya. Kalau perlu, sekarang Oh, unmute ngomong. Nomornya berapa Pak? Nomor teleponnya Pak Yuda. baik. Nomor saya 0812 3046 3915. Oke, Kita dicatat ya teman-teman ya. kerjasama baik untuk lokal maupun untuk apa ekspor juga. Oh, siap. Makasih Pak Yuda. Tuh, teman-teman, butuh briket, hubungi siapa? Pak Yuda. Ini loh personal branding. Sesimpel itu. Butuh briket, Pak Yuda. Pak Yuda, briket. Susah? Enggak. Satu pesan, message-nya tersampaikan langsung. Permasalahannya apa?
mau ngomong nggak, gitu loh. Itu tok sih, sederhana kan? Nah, ini saya baca nih di subchat ini ada yang sharing nih. Oh, sekolah sales bener, huruf janji, lebih dari sekedar training penjualan dari Pak Heri Pujianto. Tuh, yang mau di training salesnya langsung hubungi Pak Heri ya. Kemudian ada ini Dustin tuh, pemuda properti, Jensi Liartor. Tuh, lihat dia suncat ya. Kemudian ini Pak Denny nih, wow Pak Denny, kami bawa teknologi Eropa untuk efisiensi industri Indonesia. PT Weba Gas Indonesia, supplier CNG itu. Ada nomor teleponnya tuh teman-teman. Langsung catat ya, oke, gajian ya. Langsung kontak langsung personal brandingnya kena langsung di sini ya. Cepet banget ini kan. Tuh Pak Yuda sudah tinggal nomor teleponnya langsung butuh briket Pak Yuda. Oh tuh udah Pak Rafif cerita tuh. Personal branding saya Pak buat project audiovisual untuk dukung visual branding. Dengan pastinya dengan analisis yang digunakan nggak sembarang visual. Kapan lagi ada orang bisa seni visual dan analisis? Siapa orangnya? Tuh Pak Rafif Firmansyah. Asik? Asik. Ini ada lagi nih, Dividen Investing ID Indonesia. Persiapan dana pensiun dan dana pendidikan untuk anak melalui dividen saham dari Pak Mutakim UGM. Oke, ada lagi nih, Pak Ikrar. Solusi IoT ya, solusi untuk perusahaan mengimplementasikan IoT dan otomasi. Oke, itu Pak Heri sudah tinggal nomor teleponnya. Jadi yang belum dapat nomor teleponnya, langsung kontak ya. Oke, semudah itu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada alasan lagi. Begitu sesi ini selesai, dari Denotax malam hari ini, praktek terus. Ada kesempatan, bicara. Butuh kolaborasi, langsung mainkan. Semudah itu ya teman-teman ya. Kita lanjut. Jadi, mendesain identitas visual. Dalam branding, desain logo jadi fondasi visual. Kemudian skema warna juga berperan penting dalam membangkitkan emosi dan memperkuat identitas brand. Tipografi menambahkan lapisan bahasa secara visual ya. Kemudian identitas visual yang seragam membangun kehadiran yang kuat dan mudah diingat di benak konsumen, memudahkan pengenalan instan di berbagai touch point ya. Kemudian menyusun pesan brand. Pesan brand yang tersusun dengan baik nggak cuma menarik perhatian, tapi juga membangun koneksi yang bertahan lama, mempengaruhi bagaimana konsumen memandang dan berinteraksi dengan brand tersebut. Brand seperti Nike dengan Just Do It dan Apple dengan Think Different mencontohkan pesan yang berdampak, melampaui sekedar produk dan membangkitkan rasa tujuan dan individualitas. Oke? Ini kita masuk di membangun konsistensi brand. Jadi baik lewat materi marketing, interaksi pelanggan, maupun platform digital, penyajian brand yang konsisten, membangun kepercayaan dan pengenalan, memperkuat persepsi brand secara keseluruhan ya. Jadi yang pertama, apa teman-teman? Buat panduan brand atau brand guidelines yang menyangkut elemen visual, tone pesan, dan gaya komunikasi untuk memastikan pendekatan yang seragam di semua platform, entah itu online atau offline ya. Yang kedua, lakukan pelatihan rutin untuk karyawan agar mereka benar-benar memahami nilai brand dan pentingnya menjaga konsistensi dalam berinteraksi dengan pelanggan. Dan yang terakhir, kasih tahu nggak ya? Oke, saya kasih tahu. Lakukan audit rutin terhadap semua touch point brandnya ya. Dari materi marketing hingga media sosial untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan dan panduan brand yang sudah ditetapkan. Sampai sini, kira-kira ada yang ditanyakan enggak? Karena kita ada 30 chapter hari ini. Ini sudah sepertiga perjalanan. Ada pertanyaan? Jangan lupa di Zoom chat. Oke, nanti panitia akan menanyakan di sesi Q&A. Kalau mau lanjut, ketik lanjut. Kalau enggak, saya selesai di sini. Saya diam aja dah. Saya pengen tahu, nyimak nggak sih kalian? Oke, lanjut. Loh, cepet kan? Gini aja, nggak gampang. Apa nggak lama kok, teman-teman. Cepet ya. Jadi, kita masuk di emotional branding ya. Ini menarik ini. Ini sesi yang mungkin ditunggu-tunggu ya.
Jadi agak berat, makanya saya butuh waktu untuk mencerna ya, untuk mengubah state saya gitu. Karena kalau ngomongin emosi itu susah. Bagi saya yang mungkin orang-orang yang tahu saya, udah saya ini kayak robot gitu. Jadi nggak punya perasaan. Nah, ketika saya udah harus masuk ke emotional branding, saya harus mengubah state saya dulu. Oh, oke. Saya harus jadi manusia. Kali ini saya adalah manusia teman kalian ya. Jadi emotional branding itu melibatkan pembangunan koneksi emosional yang dalam dengan pelanggan, dengan menyentuh perasaan dan aspirasi mereka. Kalau Anda tersentuh, coba kasih emoticon hati atau emoticon apapun itu. Saya ingin lihat emosi apa yang kalian timbulkan di malam hari ini, di sesi hari ini. Terima kasih Pak Denny, makasih Pak Ans, makasih Laurencia, Pak Riko, Maisha, Pak Bu Jenny, ini Kak Tabita, Maritza. Wah, luar biasa. Terima kasih. I love you. Jadi Coca-Cola itu secara konsisten ya teman-teman, menerapkan emotional branding, mengasosiasikan brandnya dengan kebahagiaan, kebersamaan, dan perayaan lewat iklan-iklan ikoniknya. Kampanye Real Beauty dari Dove, ya Dove, DOVE itu ya ada di situ. Beresonansi secara emosional dengan menantang standar kecantikan tradisional. Membangun koneksi dengan konsumen berdasarkan keaslian dan inklusivitas. Nih, mulai menarik ini ya. Memanfaatkan storytelling dalam bisnis, khususnya branding ya teman-teman ya. Storytelling dalam branding adalah alat yang ampuh untuk memanusiakan sebuah brand. Membuatnya lebih relate dan mudah diingat oleh konsumen. Jadi, ajak bisnis untuk membagikan cerita unik mereka, menonjolkan orang-orang, tantangan, dan pencapaian di balik brand. Ini kesempatan terbaik buat kalian untuk unmute. Siapa yang mau sharing? Langsung raise hand, unmute. Ingat, kesempatan nggak datang dua kali. Langsung. Yuk, monggo silakan. Panitia mungkin ada yang mau tunjuk. Simpel kok teman-teman. Orang-orangnya yang kalian mau ceritain, kemudian tantangannya, dan pencapaian. Simpel, cuma tiga aja. Saya ulangi, orang-orangnya, mungkin Anda sendiri, tantangannya, challenge Anda saat ini apa, dan pencapaian, apa yang sudah pernah Anda raih. Simpel kan? Monggo. Saya Pak Elos. Halo, Oh, siapa nih? Justin, Siapa Pak. ini? Oh, Pak Dasim Justin. sudah Pak. Coba yang lain Pak ya. Pak Oke, Muklis angkat oke. tangan. Ayo Pak Muklis. Ini storytelling ya. Oh iya dong Pak. Ini kan kemampuannya Pak Muklis. Oke, ini saya mengisahkan suatu storytelling pengalaman saya apa yang saya dapat pada hari eh, di mana saya memberikan satu training kepada audiens mengenai maintenance strategi, di mana para audiens itu memberikan inspirasi, memberikan antusias kepada pemateri. Dalam hal ini mereka menggambarkan bagaimana mengelola satu equipment dalam pabriknya ataupun dalam asetnya sehingga equipment itu tidak selalu breakdown ataupun failure. Padahal itu merupakan tantangan ya bagi para pekerja maupun para manajemen dalam hal cost efisiensi. Seperti kita mengelola satu perawatan dalam mobil, di mana dalam perawatan mobil kita mengenal adanya 10.000 kilometer pengganti oli dan radiator, kita cek juga aki dan kondisi, semua juga dalam hal ini kebersihan daripada mesin, engine, dan juga mobil-mobil ban-ban mobil kita cek. Itu perawatan merupakan bagian daripada awareness ya, awareness daripada kita. Sama seperti kita bekerja di pabrik juga peralatan itu harus di-maintain karena itu menunjukkan satu bukan hanya kepedulian tapi juga keselamatan kepada kita. Tantangannya yang paling berat adalah bagi para ini pekerja setelah mendapatkan penjelasan dari saya adalah komitmen daripada manajemen untuk mereka memberikan award dan punishment. Dalam hal ini
pekerja yang bekerja lebih baik tidak diberikan, dan belum ada juga dari manajemen memberikan satu award bagi mereka yang berhasil mengelola dan merawat peralatan-peralatannya sehingga produksi tidak terhambat. Jadi pencapaian yang dari training ini memberikan edukasi kepada para peserta sehingga para peserta merasa bahwa bekerja itu bukan hanya rutin yang dilakukan tetapi harus mempunyai pola dan strategi yang bagus sehingga perusahaan memberikan efisiensi dan produksi yang baik. Sehingga dari situ KPI kita melihat bahwa dengan perawatan yang bagus, dengan yang rutin dan dilakukan dengan komitmen, maka efisiensi akan berjalan, cost perawatan juga untuk perbaikan juga berkurang dan produksi lancar. Sehingga mereka memberikan satu gambaran setelah mereka mendapatkan training ini, mereka akan melaksanakan dengan mengacu kepada standar operating procedure dan memperbaiki apa hal-hal yang kurang di pabrik. Demikianlah dari saya storytelling yang apa saya dapat pada ketika saya memberikan training kepada para teknisi dan juga para pekerja di pabrik. Terima kasih Pak Elios dan semuanya. Oke, terima kasih Pak Muklis sharingnya. Tuh, menarik ya. Jadi kita selain belajar dari saya hari ini, kita juga belajar dari Pak Muklis ya teman-teman. Dan ini kesempatan yang paling menarik bagi saya ya. Bisa baca langsung dari cerita pakar-pakarnya ya. Dulu saya waktu masih muda, ya sekarang masih muda sih. Cuman saya tuh nggak punya mentor teman-teman. Saya tuh self learn gitu, otodidak lah bahasa sederhananya. Jadi nggak ada yang ngajarin saya, nggak ada yang mandu saya, jatuh-jatuh sendiri gitu kan, bangkit-bangkit sendiri, nangis-nangis sendiri, makan-makan sendiri, cuci baju sendiri, semua sendiri gitu teman-teman. Nah kemudian muncullah nih Donatox gitu kan, Donatox hadir di sini ini sebagai solusi untuk menjembatani Gen Z dengan generasi milenial, generasi X, generasi yang di atasnya gitu teman-teman. Jadi itu cerita dari saya, sederhana teman-teman. Tapi ketika saya berikan totalitas ke Donatalks malam hari ini, saya infokan nama Donat itu seperti itu. Don, kamu bayang nggak sih, aku dulu di usia kamu gitu. Aku nggak ada yang mandu gitu. Nah, kenapa saya hadir pada malam hari ini? Karena saya tahu rasanya nggak enak tuh di zaman itu. Nggak ada yang ngajarin saya branding gitu. Nggak ada yang ngajarin saya di seperti sharingnya Pak Muglis gitu. Saya sendirian teman-teman. Baca dari buku, dengerin podcast, lihat YouTube. Mau jangkau orang kayak gini nggak bisa teman-teman. Nggak ada yang mau sama saya. Saya anak muda yang nggak punya pengalaman gitu. Ya puji Tuhannya saya tidak gampang menyerah teman-teman ya. Jadi saya pengen tahu nih ada cerita dari Pak Denny yang mau diangkat tangan. Kira-kira apa cerita dari beliau? Kita dengarkan. Oke, terima kasih kesempatannya Pak Elios dan juga Donatox yang sudah memberikan environment yang positif. Saya mau cerita terkait efisiensi Pak. Saya di bidang energi gitu. Jadi sekarang kan lagi rame kaitannya harga bahan bakar naik semua, efisiensi B40 ke B50 solar gitu kan. Saya ada keluhan dari pelanggan gitu kan. Kenapa semua harga LPG sekarang naik, BBM sekarang naik gitu kan. Nah, waktu itu saya merasa, kenapa kok saya nggak coba untuk tawarkan gitu kan, apa yang biasanya dibuat di industri ke retail, Pak Elias. Jadi singkat cerita, di PT Weba ini kita akhirnya menawarkan solusi yang untuk retail gitu Pak, yang sebelumnya cuma khusus industri, yang LPG itu dia harus impor, sedangkan CNG tidak diketahui banyak orang. Saya perkenalkan ke retail-retail, ke Horeca, seperti itu Pak. Sehingga dalam konsumsi yang banyak, akhirnya retail juga mengenal CNG gitu kan. Cuman dalam skema yang tidak merepotkan. Saya membawa CNG langsung ke depan pintu dapur
retail tersebut, tidak retailnya yang mengantri di istilahnya di SPBU atau kita nyebutnya Mother Station. Mungkin itu sih Pak Elios. Terima kasih Pak Denny. Jadi teman-teman bisa dengar sendiri ya ceritanya Pak Denny itu ya. Jadi ada satu pain point, kerinduan untuk membantu gitu kan. Akhirnya terciptalah bisnis ini, peluangnya ada, opportunity-nya ada. Dan ya itu tadi, bisnis itu harus dimulai dari suatu cerita gitu. Makanya ketika Donald Talks ini dimulai dari itu gitu kan, menariknya di situ tuh. Di, saya lihat awal mulanya Donald Talks itu seperti apa. Saya baca itu historinya gitu. Oh ternyata nyari personal branding, banyak yang tanya gitu kan tentang branding. Terus kesempatan saya ketemu sama Donald cerita-cerita banyak. Pak, izin Pak, saya butuh mentoring untuk branding gini gini gini. Saya bilang ya ayo gitu loh. Karena apa? Ada satu kerinduan dalam hati saya untuk menciptakan ya sama-sama kita menuju generasi Indonesia emas teman-teman. Jadi jangan terlalu takut dan terlalu cemas ya. Oh, oke, Pak Helmi mungkin ada mau yang sampaikan. Iya Pak, mau sharing nih Pak tentang Oh, mau cerita? pesan saya. Boleh. Ini terakhir ya, nanti sebelum kita lanjut. Ayo, Iya, monggo Pak Helmi. jadi usaha saya sebagai founder independent property consultant, saya fokus di properti-properti untuk korporasi seperti jual beli dan maupun sewa, karena kebutuhan itu selalu ada Pak ya untuk sewa-sewa kantor misalkan eh, apa namanya ada kendala eh, dari apa over over produksi misalkan atau overstaff gitu Pak. Jadi kan harus pindah ke kantor yang baru gitu. Nah, kebetulan juga dari tren juga Pak, dari tren rumah sakit sekarang banyak yang mau beli Pak sekarang, banyak yang mau beli karena tren untuk healthcare semakin tinggi Pak semenjak COVID itu makin tinggi. Jadi bisnis sudah melihat peluangnya Pak untuk 10 tahun ke depan itu makin banyak permintaan untuk healthcare. Jadi permintaan untuk pembelian rumah sakit tinggi sekarang, Pak. Jadi saya memberikan bantuan soal itu. Begitu juga seperti hotel, gudang, gudang perkantoran, ruko atau gedung di kantor, Pak ya. Nah, kendalanya, Pak, kadang kalau untuk ngurusin ini kan saya ngurusin dari hulu ke hilir, Pak ya, betul dari awal, dari negosiasi awal itu sampai selesai lah sampai PAB itu, Pak. Jadi itu kendalanya kadang-kadang memang untuk pengumpulan berkasnya Pak ada yang kadang-kadang PBB-nya hilang lah gitu kan, ada SIM-nya nggak tahu kemana gitu. Jadi memang banyak kendala dari situ Pak, dari pengumpulan berkas, tapi dari situ ada pengaman yang bisa saya tangani dengan tim dan itu akhirnya bisa saya lewatin, itu menjadi kekuatan saya untuk kedepannya gitu Pak. Mungkin untuk itu sharing saya, mungkin itu dulu Pak. Oke, terima kasih Pak Helmi. Ya, ini saya nggak lanjutin lebih banyak responnya karena ya nggak kena durasi ya teman-teman. Oh ya, itu tolong yang coret-coret di layar bisa tolong dihapus ya, panitia. Itu nanti mengganggu el- esensi atau saya estetika cukup terganggu kalau ada yang kayak gini. Apalagi nanti nonton kita yang di YouTube. Ah, itu. Terima kasih. Saya lanjut. Gitu dong dari tadi AC. Kita lanjut ya. Ini ensure strong story element. Pastikan elemen cerita yang kuat. Jadi harus punya tone of the story ya. Kita harus menciptakan mood atau emosi yang menyampaikan pesan pada audiens kita melalui spesifik kata-kata pilihan dan tulisan ciri khas Anda. Nah, ini Pak Muklis itu penulis buku teman-teman ya. Otomatis beliau punya cara dan khusus saya lihat tuh postingannya beliau di Instagram, di LinkedIn tuh menarik-menarik pemilihan katanya. Saya bersyukur banget bisa kenal Pak Muklis, saya bisa belajar banyak menulis gitu ya teman-teman. Dan saya juga kenal sama mentor nulisnya Pak Muklis ya, teman dan sahabat saya sendiri sekaligus mentor saya. Leadership coach, salah satu yang top di Surabaya. Jadi ada genre dari branding. Saya sebutnya tuh crit ya. Ini bahasa Inggris, jangan pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia jadi jelek. Crit ya harus bahasa Inggris ya. Crit. Jadi komedi, romance, ironi, and tragedy. Nah, dari empat ini mana yang kira-kira branding Anda? Ketik di Zoom chat.
Satu, dua, tiga, atau empat. Kayak film, teman-teman. Atau buku, ada genrenya. Atau musik juga ada genrenya. Apa nih genrenya branding teman-teman? Komedi, romance, irony, atau tragedy? Oh, komedi. Wah, Pak Yonatan. Menarik ini, Pak Yonatan. Ada lagi yang mau sharing? Silakan. Oh, Pak Irwan, romance. Wah, menarik. Bu Jenika, ironi. Wah, iya tuh. Saya seneng tuh lihat kontennya Bu Jenika tuh. Ironi banget tuh. Luar biasa. Suka banget saya sharingnya. Saya sering komen tuh di postingannya itu. Di Instagram. Ya. Di LinkedIn juga bagus tuh. Wah, ini Pak Rafif, tragedi. Bagus. Luar biasa. Lengkap ya. Ini paket lengkap. Ada genre-nya masing-masing. Jadi teman-teman sudah ngerti ya sekarang ya. Ternyata branding itu ada genre-nya. Kayak film, kayak buku, ya kayak musik juga ada genrenya ya. Jadi begitu kalian tahu genrenya apa, mainkan. Siap? Ketik mainkan di subchat bagi yang mau lanjutin. Dan sederhananya gini ya, coherence itu apa sih teman-teman? Ya gimana pastikan brand itu semua klop. Jadi komunikasinya tuh bisa di semua channel tuh lancar gitu ya. Komunikasi secara visualnya juga oke, very good. Ya, siap? Kita lihat di Zoom chat tuh. Mainkan, oke? Siap mainkan? Lanjut. Jadi membangun kepercayaan brand ya. Kepercayaan itu adalah fondasi dari branding yang sukses. Dari dasar terbangunnya hubungan pelanggan jangka panjang. Dan transparansi itu kunci. Sekali lagi saya ulangi, kunci. Komunikasikan secara terbuka soal praktik bisnis, nilai dan tantangan yang mungkin dihadapi ya. Kemudian mengevaluasi performa brand. Ini metrik loyalitas pelanggan seperti repeat business dan Net Promoter Score atau NPS itu mencerminkan kekuatan koneksi brandmu dengan audiensnya. Market share, baik dari sisi volume ataupun nilai, adalah KPI penting lainnya yang menilai daya saing dan dampak brandmu di industri. Secara keseluruhan, metrik-metrik ini memberikan gambaran holistik secara soal performa brand Anda dan dampaknya di pasar. Gunakan tools analitik online seperti Google Analytics dan Insights media sosial untuk melacak traffic, website, engagement, dan demografi audiens, memberikan data berharga soal visibilitas dan jangkauan brand. Nah, saatnya kita beradaptasi dengan perubahan pasar. Siapa yang siap untuk beradaptasi? Ketik adaptasi di Zoom chat. Oke, siap ya Pak Ikrar ya. Oh, siap semua tuh. Mantap. Kita adaptasi ya teman-teman ya. Pasar pada dasarnya bersifat dinamis. Dipengaruhi oleh perubahan perilaku konsumen, kemajuan teknologi, dan persaingan yang harus dan terus berubah. Contohnya nih Adidas nih. Studi kasusnya menarik nih teman-teman ya. Berhasil beradaptasi dengan tren atlet t-shirt dengan memadukan produk performa dan gaya hidup. Tuh, menarik ya. Apple itu perusahaan komputer jadi brand teknologi dan gaya hidup. Oh, kok bisa ya? Itulah adaptasi ya. Starbucks itu merespon pergerakan pasar ke arah pilihan yang lebih sehat, memperluas menunya dengan opsi yang lebih ringan. Tuh, lihat. Brand sekeras mereka aja adaptasi. Kenapa kalian nggak mau adaptasi? Gimana toh? Nah, nanti aku udah ngetik adaptasi di Zoom chat. Ayo, adaptasi apa yang kalian mau adopsi setelah sesi ini? Coba, saya pengen tahu. Siapa yang mau unmute, cerita setelah dengerin sesi saya nih. Ini separuh perjalanan nih, udah 15 nih, dari 30 nih. Ayo, langkah nyata apa yang mau dijalankan setelah dengerin sesi saya? Baru separuh sih. Apa perlu saya absen satu-satu nih, yang ketika adaptasi nih, saya sebut nih. Oh, ini. Pak Denny sudah ya tadi ya, yang belum ini. Bu Uis mungkin. Bu Jenika, yang belum belum ngomong ya. Jovinka, Risma, Nabila, Rafif, Ilyas, Ikrar. Ayo yang oh, ayo unmute.
Silakan. Saya kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut. Nggak ada yang mau sharing. Aduh, kesempatan yang sayang sekali. Nggak, berarti nggak siap adaptasi namanya. Kalau siap adaptasi itu langsung praktek. Saya itu ya, dari dulu itu suka ikut sesi-sesi kayak gini. Tapi nggak pernah praktek. Nggak mau pernah adaptasi. Tetap dengan percaya diri saya paling kuat, saya paling pintar, saya paling canggih. Ujungnya apa? Flop, teman-teman ya. Jatuh. Nggak ada itu loh, nggak punya mentor. Nah, sekarang ini kesempatan teman-teman adaptasi. Nah, ayo adaptasi. Siapa yang mau sharing? Atau yang sudah pernah sharing tadi? Monggo yang mau. Silakan. Ada dari Pak Denny, ada ini sharing itu Pak Denny sudah. Buat VT efisiensi energi di TikTok. Oh, karena yang kompetitor energi nggak main sosmed. Tuh, itu keren. Ya, namanya adaptasi itu seperti itu. Tuh, Pak Denny, singkat aja Pak. Monggo Pak. Ya Pak, saya kepikiran bikin VT buat efisiensi energi sih Pak. Soalnya biasanya kompetitor migas itu mainnya eksklusif gitu Pak, nggak main sosmed sama sekali gitu kan. Padahal kita kalau ngomongin energi bersih kan jauh lebih baik kan gitu Pak. Mungkin itu sih Pak, Elos. Nah, ya gitu. Jadi implementasi dari apa yang sudah dipelajari malam ini. Kalau perlu langsung besok bikin action plan. Apa aja yang mau diadopsi, apa aja yang mau dilakukan inovasi. Seperti Pak Denny ya. Kita lanjut. Jadi ini manajemen krisis dalam branding. Ini semakin akhir semakin berat teman-teman. Makanya saya banyak interaksi. Kalau nggak gitu nanti teman-teman ngantuk ya. Jadi rencana yang matang mencakup strategi komunikasi yang jelas ya, juru bicara yang ditunjuk, dan langkah-langkah tindakan yang sudah ditentukan. Memastikan respon yang berkoordinasi dengan tepat dan waktu saat krisis terjadi ya. Jadi ini contohnya ada posisi yang menarik nih teman-teman. Penanganan Johnson dan Johnson terhadap krisis keracunan Tylenol di tahun 1980-an jadi contoh utama manajemen krisis yang efektif ya. Sebaliknya ada BP itu menghadapi krisis kencaman keras atas penanganannya terhadap tumpahan minyak di water horizon ya. Kemudian ada respon Toyota terhadap masalah keamanan dan penarikan produk menunjukkan komitmen terhadap transparansi, tindakan cepat, dan komunikasi dengan pelanggan yang berkontribusi pada pemulihan yang cepat dan menegaskan pentingnya respon krisis yang dikelola dengan baik. Kolaboratif branding ya, ini branding kolaboratif di zaman sekarang ini ya. Ini yang paling penting ini ya. Collaborative branding lewat kemitraan dan sponsorship memberi peluang bagi bisnis untuk menjangkau audiens dan pasar baru dengan memanfaatkan kekuatan mitra mereka ya. Jadi penyelarasan strategis ini nggak cuma memperkenalkan brandmu ke demografi yang beragam, tapi juga membuka peluang untuk promosi bersama, yang pada akhirnya membangun kehadiran brand yang positif dan lebih luas. Nah, di situ hadirnya Humor 911, saya sebagai komedian konsultan, saya membantu brand Anda didengar dengan cara yang menarik nih, dengan cara yang lucu, dengan cara yang studi kasusnya itu otomatis bikin orang, oh, ini nih, asik nih brandnya ini nih. Sesuai gendernya tadi itu ya, tweet, tweet. Jadi peran media sosial dalam branding, itu tuh, tadi Pak Denny sudah cerita itu, perannya. Nah, ini nih kuncinya. Jadi platform seperti Instagram, Twitter, dan Facebook memungkinkan komunikasi real time ya, membantu brand memanusiakan citra mereka, menunjukkan keaslian, dan merespon feedback pelanggan dengan cepat. Dan membangun kehadiran online yang kuat, berarti menjaga identitas brand yang konsisten di semua platform, membagikan konten yang bernilai, dan aktif berpartisipasi dalam percakapan yang relevan. Nah ini kesempatan terbaik. Ketik di Zoom chat brand Anda, aktif dimanapun itu, linknya kirim sekarang juga di Zoom chat biar semua orang tahu, seluruh dunia tahu, dan 61 juta penduduk Zoom malam hari ini menyaksikan brand Anda tertayangkan di YouTube, di Facebook, di LinkedIn, di Instagram, semua platform. Ketik di Zoom chat saat ini, sekarang juga kesempatan promosi terbaik saat ini karena Senin harga naik. Ya, kalau sudah Senin harga naik, Donatok pasang harga. Nggak boleh promosi. Kali ini saya kasih kesempatan untuk promosi. Gunakan kesempatan. Silakan.
Tuh, langsung ya diklik ya teman-teman ya. Di subchatnya dikirim tuh orang-orangnya tuh, brandnya ya. Oke, ayo saya tunggu. Ya, oke. Saya lanjutkan. Strategi branding internasional. Nah, ini yang mau go internasional ya teman-teman ya. Saat memperluas brand ke pasar internasional, riset pasar yang mendalam sangat penting untuk memahami nuansa budaya, preferensi lokal, dan tantangan yang mungkin muncul ya. Contohnya McD nih teman-teman ya. Tuh, mengadaptasi menu dan marketing strateginya. Kemudian Coca-Cola, itu juga menampilkan nama-nama yang beragam secara budaya di kemasannya. Kemudian Nike, kampanyenya itu disesuaikan dengan beragam budaya ya teman-teman ya. Nah, ini juga employee brand advocacy ya, karyawan sebagai duta dari brand. Nah, ini yang menariknya ada di LinkedIn teman-teman ya. Kalian berperan penting sebagai duta brand menjadi wajah perusahaan dan langsung mempengaruhi bagaimana brand dipandang oleh pelanggan ya. Kemudian dorong rasa kepemilikan dan kebanggaan di antara karyawan dengan mengapresiasi dan memberi penghargaan atas perilaku yang mencerminkan nilai-nilai brand. Kemudian feedback pelanggan dan peningkatan brand ya teman-teman. Menyediakan saluran feedback yang mudah diakses seperti survei, ulasan, dan platform media sosial. Menunjukkan komitmen terhadap kepuasan pelanggan. Dengan aktif mendengarkan feedback pelanggan, bisnis bisa mengenal area yang lemah, kemudian menyesuaikan pesan mereka dan mengadaptasi branding agar lebih beresonansi dengan target audience. Dan kita mengukur return on investment dalam branding ya teman-teman ya. Analisis metrik-metrik ini dalam periode waktu tertentu dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas branding. Untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh soal ROI dan efektivitas inisiatif branding. Dan dengan rutin mengevaluasi data kualitatif dan kuantitatif, bisnis bisa membuat keputusan yang tepat untuk strategi ke depannya. Sehingga menyempurnakan inisiatif branding berdasarkan pengalaman menyeluruh soal apa yang beresonansi dengan audiens mereka. Jadi ini studi kasus branding yang sukses ya teman-teman ya. Jadi branding Apple yang konsisten dan minimalis dipadu dengan peluncuran produk yang inovatif. Kemudian strategi branding Nike yang berfokusnya pada pemberdayaan dan keunggulan atletik. Fokusnya Starbucks juga dalam menciptakan pengalaman kopi yang unik dan mendalam, dipadu dengan identitas brand yang khas. Selain itu, membangun brand berdasarkan nilai dan pengalaman, bukan cuma produk, membangun personal touch, koneksi emosional yang lebih dalam dengan pelanggan, menumbuhkan rasa komunitas dan berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang. Nah, ini nih, sesi yang ditunggu-tunggu benarnya, future trends in branding ya, trend branding di masa depan. Jadi tren baru dalam branding mencakup berintegrasi pengalaman virtual reality, VR, dan augmented reality, AR, yang memungkinkan brand menciptakan keterlibatan yang imersif dan interaktif dengan audiens mereka. Mengikuti tren baru dalam branding seperti pengalaman virtual reality, marketing augmented reality, dan kecerdasan buatan bisa memberi bisnis keunggulan kompetitif dengan menunjukkan komitmen terhadap inovasi dan tetap relevan. Jadi, tantangannya dalam branding itu adalah persepsi publik yang negatif, ya. Kemudian ada brand delusion, ada juga kejenuhan pasar. Jadi, untuk mengatasi persepsi publik yang negatif, tangani masalah secara transparan. Komunikasikan langkah perbaikan dan tunjukkan komitmen terhadap perubahan positif lewat pesan dan tindakan yang konsisten. Nah, saya akan masuk sesi tanya jawab untuk 5 menit berikutnya yang akan dipandu oleh Aurel. Silakan Aurel. Jadi baik Baik. kamu yang sedang menjalani proses rebranding, menghadapi persepsi publik yang negatif, atau mencari saran untuk memasuki pasar baru, silakan bagikan tantangan spesifikmu. Ini kesempatan terbaik, ada Aurel di sini.
Baik, terima kasih Pak Leos atas materi yang sudah disampaikan saat ini. Insightful sekali dari sesi ini kita belajar ya bahwa branding is more than just a logo, teman-teman. It's about creating trust, delivering consistent, and building meaningful connections. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Eleos, mumpung ada orangnya di sini, Bapak, Ibu, teman-teman, silahkan bisa bertanya kepada Pak Eleos, boleh melalui chat Zoom, kolom Zoom, ataupun langsung unmute juga saat ini juga. Jangan lupa nanti tiga penanya terbaik akan mendapatkan free ebook dari Pak Eleos, seperti yang sudah disebutkan dari awal. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, langsung raise hand, ataupun juga bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Dipersilakan untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Tuh. Ayo jangan malu-malu. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya sudah ada. Kak Tabita Kurniawan sudah raise hand. Silahkan, Kak Tabita, pertanyaannya boleh langsung disampaikan. Selamat malam, Pak Eleos. Ya, saya mau sharing nih. Kan saya ada customer, dia itu bergerak di bidang F&B. Di mana F&B ini di area Jakarta ya khususnya, kita itu sudah terlalu majemuk untuk makanan yang internasional seperti di mall-mall itu seperti kayak Jepang-Jepang itu kan sudah terlalu banyak gitu ya, terlalu marak. Nah, customer saya ini memiliki beberapa brand yang memang ada salah satunya itu yang brand makanan Jepang ya. Nah, dia itu sudah memiliki harga yang cukup kompetitif dan juga rasa yang enak, kondisi ruangannya juga udah bagus, meskipun di mall-mall gitu kan. Tapi kenapa belum bisa jadi top of brand gitu? Nah, customer saya ini berkonsultasi dengan saya, gimana sih enaknya cara bikin biar dikenal orang dan diingat orang gitu. Karena di antara banyaknya makanan-makanan Jepang yang sudah bermarakan di Jakarta ini, kira-kira apa yang bisa menjadi unit selling point-nya gitu kan. Nah, itu yang susah saya jawabnya karena memang kalau saya coba sendiri kurang paham juga spesialnya apa karena dibandingkan dengan banyak banget macam-macam makanan F&B Jepang-Jepang yang ada di sini kayak sushi atau nikudon atau banyak macam dan kayak beberapa brand contoh aja yang sudah terlihat besar ya kayak Boga Group itu dia mengeluarkan menu yang sama di brand yang berbeda dengan kualitas dan rasa yang berbeda pun juga. Jadi kualitasnya mungkin ada yang lebih enak dari merek yang lain kayak gitu. Ada yang merek lebih kecil tuh kualitasnya kurang, tapi harganya tuh nggak beda jauh. Nah, di tengah-tengah majemuknya dan kayak jenuh ya. Orang-orang itu kan pasti akan jenuh juga kayak makanya Jepang lagi di sini. Nah, kira-kira apa ya yang bisa jadi brandingnya itu biar lebih kuat gitu. Terima kasih. Oh, oke. Ini sebelum saya jawab, saya mau tanya, Bu Tabita sebagai apa di sini? Di sini saya digital marketing consultant. Jadi Oke, ada banyak macam brand dan baru ini saya menangani yang F&B gitu. oke. Jadi langkah apa yang sudah Bu Tabita lakukan? Saat ini belum sih, saya masih tahap diskusi, analisa begitu, masih baru tahap awal gitu kok. Oh, oke. Jadi masih ada kesempatan untuk brainstorming ya. Jadi belum ada menu yang Betul. dibuat, sudah ada menunya? Belum, belum. Belum ketemu lagi Oh, dengan calon klien ini. iya. Maksudnya dari pihak klien sudah menyediakan apa aja yang waktu brainstorming dengan Bu Tabita? Belum. Katanya masih dipersiapkan data-datanya begitu. Nah, itu. Jadi kita sebagai konsultan, ini kan digital marketing ya, otomatis bukan kita yang memberikan saran ke mereka, tapi mereka yang ngasih datanya dulu ke kita gitu. Kalau saya lebih ke arah approach-nya brand coaching gitu ya. Jadi saya akan memberikan banyak pertanyaan. Sederhana kayak tadi itu kan. Kita pakai konsep 5W1H aja lah. What gitu kan. Apa gitu kan. Apa jadi produk unggulan dari brand ini gitu. Contoh tadi kalau di makanan Jepang, sushi misalkan. Nah, susinya itu sushi yang terbuat dari apa misalkan. Gitu kan.
kemudian where gitu kan. Tempatnya di mana? Tempatnya apakah premium, di mall, atau di pinggiran, itu juga pengaruh teman-teman ya. Karena kan itu juga brand. Kalau otomatis kita mau bentuk brand yang bagus ya, kebanyakan di mall. Karena kan dapat Di traffic mall yang sih bagus ini. juga Banyak kan mall di dan dia sudah mall. besar. Dia udah memegang 16 brand. Nah, itu kan. Makanya kan berarti kan udah besar. Otomatis ya Betul. tadi itu dia kan membentuk brand baru kan, dia membangun brand baru kan. Bukan baru juga, cuman belum cukup terkenal. Saya sendiri juga baru tahu setelah Oh, customer ini curhat gitu, sharing gitu. oh. Ya, jadi saran saya jadi dibikin list pertanyaan aja gitu tuh. Jadi biar mereka yang menjawab. Dari situ kan nanti kan ibu sebagai digital marketing ya tinggal eksekusi aja sih, kan nggak terlalu banyak brainstorming gitu. Lebih banyak ke arah coaching gitu. Jadi lanjutin kan gimana, terus bu, terus bu itu siapa? Mungkin di situ ada influencernya, food food influencer atau food blogger atau tokoh masyarakat itu yang bisa jadi daya tarik gitu ya. Kemudian misalkan when, kapan, kapan itu mungkin ada ikut event juga di exhibition atau ada event sendiri, kolaborasi dengan industri lain, misalkan rari atau maraton atau kesehatan yang lain tentunya ya, olahraga yang lain. Misalkan catur, kan kita nggak pernah tahu ya, hal-hal yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Nah itu menariknya di situ ya teman-teman ya. Atau juga how gitu kan, bagaimana gitu langkah-langkahnya. Nah di situ semua ya kita harus datanya kita harus dapat dulu terus baru kita bisa menggali dari situ. Jadi kalau di awalan seperti ini saya belum bisa banyak kasih saran gitu. Jadi lebih ke arah coaching aja sih, brand coaching. Oke, terima kasih banyak, Pak. Oke, siap. Ini yang belum belum dapat kesempatan ya, mungkin silakan. Silakan dipilih Bu Aurel Baik, terima kasih yang Kak belum. Tabita atas pertanyaannya. Ya, ini ada yang bertanya di kolom chat, Bapak. Kita baca terlebih dahulu ya ini. Karena sudah duluan tadi dari Pak Denny. Pak izin bertanya terkait logo. Jika logo berganti-ganti dari awal bisnis sampai akhir, gimana caranya menjaga konsistensi persepsi ya, Pak? Karena biasanya logo ganti, brand awareness bisa jadi turun lagi, Pak. Mohon pencerahannya. Nah, ini karena cuman ganti aja gitu. Nggak ada story-nya. Padahal teman-teman kalau lihat FIFA World Cup dari tahun pertama kali berdiri sampai 2006, setiap ada kompetisinya itu selalu berubah logonya. Tapi kenapa masih jadi nomor satu di dunia olahraga khususnya gitu? Nah, coba dijawab. Apakah pengaruh dengan ubah-ubah logo itu? Boleh Pak Denny unmute kita sambil ngobrol gitu. Iya, Pak. Mungkin ada background dari ini ya, Pak ya. Tuan rumah dari Piala Dunia itu yang diusung biasanya nambah-nambahi elemen di sana biasanya, Pak. Kalau setahu saya, Pak ya. Tapi saya juga kurang mengikuti sih, Pak. Nah, Terkait logo FIFA, itu. apa Piala Dunia tadi. Nah, itu. Itu kalau dari dibantu jawab sama Pak Iqbal itu. Pesan untuk menyatukan dunia lewat sepak bola. Itu terjawab di situ sebenarnya. Dia saja ngomong kan, ada pesan yang disampaikan. Logo Levis, hewan endemik negara penyerangga. Tuh, dibantu jawab tuh sama teman-teman tuh. Kan menarik kan? Jadi Pak Denny kalau belum mengerti tentang sepak bola ya seperti itu. Kalau tanyanya Pak Denny, kalau bisa jawabnya seperti itu Pak Denny ya. Jadi persepsi yang kita mau bangun ya kita harus ada narasinya. Ada suatu ownership, ada suatu kebanggaan dari pemilik brand khususnya gitu kan. Ada ceritanya gitu kan. Jadi ketika teman-teman lihat brand saya gitu kan, ET gitu kan, itu logonya rumah, ya kan, ada atapnya, ada pintunya, ada jendelanya, ada fondasinya. Ya karena itu tadi, saya jaga konsisten banget. Apakah ada perubahan Pak ET? Ya ada, bukan nggak ada. Ya paling tambah lingkaran, ya disesuaikan di merchandise-nya, di topi atau gimana. Banyak banyak perubahan juga. Kalau saya bikin brand baru kayak tadi Human 911 itu juga kalau teman-teman lihat itu logonya ya manusia,
Terus ada topi polisi. Ya, istilahnya saya jadi kayak semacam social justice warrior gitu ya, tapi khususnya untuk mengkritisi dengan cara komedi gitu. Dan kalau ngomongin brand awareness, ya enggak juga sih, Pak. Kembali lagi, ini kan bagaimana kita sebagai pemilik brand bisa membangkitkan semangat. Ya pertama kita sendiri gitu, Pak, yang bangkit gitu kan. Mungkin bikin eksperimen warna gitu kan, terus tone atau pesan, mungkin tagline-nya berubah, atau mungkin jingle-nya berubah. Ya seperti itu sih. Nggak apa-apa, eksperimen aja, Pak. Nggak usah bingung masalah apa namanya persepsi masyarakat terlalu jauh, nggak usah terlalu dipikirin. Yang penting Bapak merasa ini ada sesuatu yang janggal, saya harus lakukan perubahan, adaptasi, ya lakukan. Dan kalau ngomongin logo ya, khususnya hari ini ya, yang topiknya Bapak ini pertanyaannya. Semakin simpel logonya, semakin mudah dijelaskan, bahkan kalau perlu, nggak perlu dijelaskan orang sudah paham, itu yang bagus. Semoga menjawab Pak ya. Silakan. Baik. Dari Pak Denny, apakah sudah terjawab ya pertanyaannya? Oke, saya yakin pasti sudah terjawab ya, Bapak ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, nih, Bapak ya. Ada dari Kak Ewis dari Bandung. Kak Ewis, silahkan. Oke, selamat malam. Terima kasih Pak Elios. Saya mau tanya, saya kan mulai branding sekitar em, lebih dari 6 bulan untuk mulai switch karir ke data entry dan visual assistant. Nah, apakah dalam branding itu bisa dijadikan satu atau saya ada beberapa contoh misalkan dengan dunia data entry dan visual assistant dan kebetulan baru menyelesaikan buku anak. Apakah itu dibuat terpisah? Kalau saat ini sih saya sudah terpisah. Tapi kalau misalkan bisa disambungkan jadi lebih mudah untuk bikin kontennya gitu, Pak. Bagaimana masukan dari Pak Eleos? Terima kasih. Oke, saya kasih contoh langsung dari brand saya, Bu ya. Saya ada beberapa brand yang pastinya satu comedy club saya, ya kan namanya Human 911. Isi Instagramnya sudah ada juga, di LinkedIn juga ada gitu ya. Itu logonya dan brandnya berbeda dengan yang brand saya ET. ET itu sebagai speaker, ya kan, terus sebagai konsultan, terus juga sebagai ya trainer ya. Kemudian juga ada brand saya yang podcast, podcast, podcast was on my mind by ET. Di situ logonya masing-masing berbeda. Jadi kalau bisa memang dipisah Bu ya. Jadi ibaratnya katalog kita punya cita masing-masing gitu. Jadi ada brand identity sendiri-sendiri, ada brand story masing-masing. Jadi apakah pusing? Pusing. Apalagi kalau kerjanya di sosmed yang punya banyak megang brand, misalkan 10, bisa 30 gitu ya. Pusing gitu. Tapi yang baik ya bisa diatur di time managementnya sih. Jadi kalau mau bikin konten, contoh ya, saya itu waktu bikin podcast saya rekaman 6 bulan. Jadi sehari itu saya bisa rekaman 6 jam. Episode satu episode itu 1 jam saya. Jadi saya ada rekaman 150 jam. Itu saya rekam ya kurang lebih produksi 6 bulan. Saya tayangkan setiap hari juga dalam waktu 6 bulan ke depan. Nah, tapi konten saya ini kontennya evergreen. Jadi konten yang nggak ngikutin tren. Jadi kapanpun diputar, kapanpun didengerin, itu selalu relate. Karena itu sudah jadi cerita saya, otentitas saya. Gitu. Jadi yang paling penting di sini adalah authenticity ya teman-teman ya. Khususnya Bu Uwis gitu ya. Gimana brand Anda ini sebagai VA, terus sebagai buku anak, terus sebagai data entry gitu ya. Itu harus benar-benar kalau perlu banyak banyak ini ya namanya brandnya masing-masing gitu ya. Jangan jadiin satu. Kalau jadi satu itu nanti amburadul. Itu sih Bu Ius ya. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Kak Ewis atas pertanyaannya. Oke, ini terakhir ya dari Kak Muklis. Silahkan Kak pertanyaannya.
Pertanyaan saya sebenarnya bukan pertanyaan nih pada Pak Elios, cuma saya hanya minta bagaimana saran dan tipsnya eh, dalam storytelling supaya kita merasa ada emosional ikatan dengan audiens, di mana kalau mungkin storytelling yang komedi pun ataupun humor itu terasa dekat, tapi ketika yang formal ya, misalnya seperti saya, bagaimana agar terjadi connection secara emosional dengan audiens dan tidak ada namanya istilahnya itu violent communication gitu loh. Sehingga kita tidak terjadi sesuatu yang abda gap gitu lah ya dalam hal kita sebagai narasumber terus kita memberikan edukasi kepada audiens. Itu aja dari saya. Oke. Jadi kalau ngomongin cerita, Pak, jadi kita harus punya genrenya gitu kan. Nanti kalau ngomongin genrenya komedi, ya kita seru-seruan gitu, Pak. Ya bikin saya otentik mungkin gitu. Contohnya Bapak mengamati gitu ya sekitar Bapak gitu. Misalkan kegiatan RT gitu. Yang sederhana aja, Pak. Misalkan kerja bakti gitu. Ya Bapak bisa masukin brand Bapak di di embed istilahnya gitu ya. Di embed ke storytelling cerita keseharian itu. Jadi, oh ya, saya kemarin kumpul sama Pak RT, ada aktivitas warga, bla 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 bla. Ternyata penting ya K3, pentingnya untuk elektrik tadi itu kan. Nah, itu masukin itu. Pesannya soft selling aja, Pak. Jangan terlalu kasar. Jangan hard selling gitu. Terus contoh lagi, misalkan Bapak lagi liburan gitu kan. Terus Bapak cerita, oh iya ya, ternyata ada bencana ini di lingkungan keluarga kompleks saya itu kebakaran misalkan. Ya itu sih karena belum ada persiapan, jadi nggak aware bahayanya kalau nggak nyabutin listrik atau apapun itulah, Bapak lebih paham lah K3 seperti apa gitu kan. Jadi coba dihubungkan cerita yang semakin dekat dengan rakyat, semakin dekat dengan masyarakat, dihubungkan dengan bisnis Anda, dihubungkan dengan brand Anda. Ya itu akan jadi cerita, Pak Muklis. Semoga menjawab, Pak Muklis. Baik, Halo. Pak Mukhlis, semoga jawabannya berkenan dan bisa Ya, terima kasih menjawab jawaban yang pertanyaan. cukup Oke, mencerahkan. Terima oke, kasih. Bapak. Baik. Oke. Gimana, Aurel? Udah Q&A-nya? Atau ada? Sudah, Aurel? Lanjut ya? Lanjut. Oke, saya lanjut. Jadi rangkuman poin-poin penting teman-teman ya. Malam hari ini sebagai rangkuman kita sudah membahas peran penting strategi brand yang jelas dalam meraih kesuksesan bisnis. Kemudian mulai dari menyusun visi brand yang menarik hingga memanfaatkan tren baru dan mengatasi tantangan umum. Perjalanan menuju kesuksesan melibatkan pembangunan identitas brand yang konsisten dan beresonansi. Jadi, sebagai penutup, saya mengajak setiap peserta untuk meninjau kembali dan menyempurnakan strategi branding mereka saat ini dengan bekal insight yang sudah dibagikan hari ini ya teman-teman ya. Jadi untuk terus belajar soal branding, jelajahi publikasi terkemuka di industri seperti Brand Quarterly, Harvard Business Review, Adweek, yang menyajikan artikel dan analisis yang mendalam. Kemudian platform online seperti Coursera, LinkedIn Learning menawarkan khusus soal strategi brand, marketing, dan perilaku konsumen. Kemudian juga memberikan ilmu berharga untuk pengembangan skill secara berkelanjutan. Terakhir, pertimbangkan untuk bergabung dengan asosiasi profesional seperti American Marketing Association atau Branding Association untuk terhubung dengan profesional lain, menghadiri acara dan mengakses sumber daya untuk tetap berada di garis depan trend branding. Dan jangan lupa yang paling penting dan terutama pada malam hari ini, yakni dengarkan sesi Donut Talks yang ke-6 dan sesi branding berikutnya dari saya. Bagi yang penasaran dan mau mengundang saya sebagai pembicara di tempat kalian, di komunitas kalian, silakan hubungi saya langsung atau bisa lewat Donatalks. Teman-teman di sini akan langsung in touch dengan saya
Dan ya, kita melakukan suatu gerakan yang langsung berdampak di grassroots ya. Teman-teman di sini langsung dapatkan manfaatnya. Q&A langsung terjawab semua. Yang mau promosi yang selama ini nggak boleh sama panitia, nggak boleh sama komunitas apapun, dikasih kesempatannya di mana lagi selain di donatur, ya kan? Ucapan terima kasih dan penutup pada malam hari ini, teman-teman. Terima kasih banyak atas waktu dan keterlibatan aktif kalian sepanjang presentasi soal branding ini. Semoga sukses selalu dalam perjalanan branding kalian. Seiring kalian menjalani proses menarik dalam membangun dan menyempurnakan brand untuk kesuksesan yang berkelanjutan. Jadi ini adalah referensi dari saya, building strong, building strong bands, kemudian ada the new strategic brand management, advanced insights dan strategic thinking, dan terakhir adalah interbrand. Sekian dari saya kembalikan ke Dona. Ini ada Instagram saya, ada Twitter saya, ada Facebook saya. Silakan follow bagi yang mau. Bagi yang nggak mau juga nggak apa-apa sih. Cuma Anda ketinggalan banyak informasi yang menarik tentang branding, tentang komedi, tentang podcast, tentang apapun yang pastinya beda dari yang lain. Karena saya selalu anti mainstream orangnya. Oke, ini linkin saya, itu nomor telepon saya, dan itu email saya. Saya kasih waktu 10 detik untuk follow atau untuk foto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya kasih waktu lagi 10 detik untuk screenshot. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Close the podcast. Oke, time is up, everyone. Terima kasih kepada Pak Eleo. Semoga materi hari ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam membangun personal maupun bisnis branding. Oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman, tidak terasa kita telah sampai di penghujung sesi sharing. Sebagai bentuk apresiasi atas waktu, pengalaman, dan ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua malam ini, selanjutnya kita akan memasuki sesi penyerahan sertifikat kepada narasumber, yaitu Pak Eleos. Kepada Kak Arifah dan Kak Naila, kami persilakan untuk bergabung. Oke, baik. Sudah ada sertifikatnya. Panitia mohon dibantu untuk dokumentasi. Baik. Menghadap ke kamera dan semuanya. Baik, saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. D-nya, D for Donatox. 3, 2, 1. Baik, sudah selesai. Terima kasih kepada Pak Eleos. Semoga sertifikat ini dapat menjadi kenang-kenangan dari Donatox 5.0 sekaligus menjadi simbol apresiasi kami atas kontribusi Bapak pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman, sebelum acara kita tutup, masih ada satu informasi menarik yang ingin kami bagikan. Dalam rangka First Anniversary LinkedIn, Link ID akan hadir Link ID Connect Fest 2026 dengan tema From Connection to Conversion. Selain menjadi ajang networking bagi para entrepreneur, business owner, dan profesional, Link ID Connect Fest 2026 juga membuka peluang kolaborasi bagi brand, perusahaan, komunitas, maupun strategic partner yang ingin terhubung dengan para business dan decision maker. Untuk informasi lebih lengkap mengenai acara ini dan berbagai peluang kolaborasinya, saya persilakan langsung kepada Bapak RT untuk menjelaskan lebih lengkapnya tentang Connect ID ini, Bapak. Dipersilahkan. Oke. Apakah sudah muncul? Sudah terlihat. Oke, saya belum kelihatan. Oke, saya kelihatan. Oke, saya mulai. Teman-teman, tadi kita sudah membahas bagaimana membangun personal dan bisnis branding yang mampu menarik perhatian, kepercayaan klien,
dan revenue. Tetapi ada satu hal penting. Sorry, ada echo? Udah, oke, siap. Udah. Tetapi ada satu hal penting, yakni branding yang kuat tidak cukup hanya terlihat bagus di layar. Brand kita juga perlu masuk ke ruangan yang tepat, bertemu dengan orang yang tepat, dan dibicarakan oleh network yang tepat. Karena kenyataannya, banyak orang sudah rajin membangun personal brand, profil LinkedIn-nya udah bagus, konten sudah rutin, foto profil juga udah ganteng dan cantik, tapi peluang bisnisnya masih muter tuh, loading. Ya. Masalahnya seringkali bukan pada kualitas kita, masalahnya adalah kita belum berada di ekosistem yang bisa mengubah visibility menjadi trust, dan trust menjadi opportunity. Next. Next slide. Oke. Di LinkedIn kita mungkin punya ratusan bahkan ribuan koneksi. Saya juga punya nih 47.000 followers. Well, tapi mari kita jujur ya teman-teman. Berapa banyak dari koneksi itu yang benar-benar mengenal kita? Dari 47.000, berapa orang yang kenal saya ya? Kayaknya cuma 56 orang nih yang hadir nih. Ya, itulah faktanya. Itulah kenyataannya. Sakit, perih. Tapi berapa banyak yang memahami bisnis kita? Berapa banyak juga yang bisa dia menguntungkan kita kepada calon klien, partner, perusahaan, atau decision maker yang tepat. Karena koneksi belum tentu menjadi relasi. Relasi juga belum tentu menjadi kepercayaan. Dan kepercayaan juga belum tentu otomatis menjadi kolaborasi. Dibutuhkan percakapan, pertemuan, dan sebuah ekosistem yang membuat orang tidak hanya melihat profil kita, tapi benar-benar mengenal kemampuan dan nilai yang kita bawa. Dari kebutuhan itulah link ID dibangun. Next. Link ID adalah komunitas bisnis berbasis LinkedIn marketing dan social sharing dengan positioning from connection to conversion. Bukan sekedar menambah koneksi, tetapi membantu koneksi berkembang menjadi percakapan, kolaborasi, referral, dan peluang bisnis nyata. Tahun ini, Link ID akan merayakan perjalanan tahun pertamanya melalui Link ID Connect Fest 2026. Acara ini akan diselenggarakan pada Sabtu 5 September 2026 di Jakarta, Sofyan Hotel Chut Meutia Cikini Menteng. Connect Fest bukan sekedar seminar, bukan juga acara datang, duduk, mendengarkan pembicara, foto bersama, lalu pulang tanpa apa ya dia. Bukan seperti itu teman-teman. Connect Fest dirancang sebagai ruang temu bagi entrepreneur, founder, business owner, profesional, consultant, coach, freelancer, community leader, dan berbagai brand yang ingin membangun kolaborasi. Next. Connect Fest menargetkan kehadiran ratusan peserta dari berbagai latar belakang bisnis dan profesi. Di dalamnya akan ada founder dan business owner, profesional, serta decision maker, consultant, trainer, coach, dan freelancer, pemimpin komunitas, brand dan perusahaan yang ingin bertemu langsung dengan market serta potential partner. Jadi Anda tidak hanya datang untuk mendengarkan materi, Anda datang untuk berada di ruangan yang penuh dengan kemungkinan. Mungkin orang yang duduk di sebelah Anda adalah calon partner. Mungkin juga orang yang Anda temui saat coffee break mengenal decision maker yang selama ini Anda cari. Atau mungkin seseorang di sana sedang membutuhkan solusi yang selama ini Anda tawarkan. Tapi mereka belum mengenal Anda. Connect Fest adalah kesempatan untuk mengubah belum mengenal menjadi mari kita bicara lebih lanjut. Next. Setidaknya ada 5 manfaat utama ketika Anda hadir di Connect Fest. Yang pertama, strategic networking. Bukan hanya bertukar kartu nama atau scan QR profil, tetapi membuka percakapan dengan orang-orang yang punya kepentingan, kebutuhan, dan peluang kolaborasi. Yang kedua, business visibility. Anda bisa memperkenalkan siapa Anda, bisnis apa yang Anda jalankan, siapa target market Anda, dan bisnis sinyal apa yang sedang Anda cari.
Bisnis sinyal itu harus spesifik, bukan sekedar, saya mencari klien. Aduh, nggak kayak gitu teman-teman. Tetapi misalnya kayak gini, saya ingin dikenalkan kepada HR Director perusahaan manufaktur, atau saya mencari partner distribusi untuk wilayah Jawa Timur. Nah, jelas kan? Semakin jelas sinyal bisnis kita, semakin mudah orang lain membantu. Yang ketiga, insight dan learning. Anda mendapatkan perspektif dari pembicara, praktisi, founder, serta pelaku bisnis yang menghadapi tantangan nyata di lapangan. Yang keempat, collaboration opportunity. Bisa berupa referral, join event, project pertama, partnership, sponsorship, hingga kesempatan menjadi narasumber atau strategic partner. Yang kelima, relationship building. Karena transaksi bisnis besar jarang terjadi hanya karena satu kali posting. Biasanya transaksi itu dimulai ketika seseorang kenal kita, percaya kepada kita, lalu merasa aman merekomendasikan kita. Bahkan saya dengan Dona pun nggak cuma sekali. Kita pertama kali ketemu, kenalan. Terus yang kedua, lebih lanjut, mentoring. Yang ketiga, kolaborasi di Dona Talks. Well, itu aja 3 pertemuan. Nah, di Lingadi, sekali pertemuan di Connect West. Kita lanjut, next. Nah, teman-teman, ini sangat berkaitan dengan materi kita malam hari ini ya, teman-teman ya. Personal branding bukan hanya tentang apa yang kita katakan mengenai diri kita ya. Personal branding itu juga dibentuk oleh ruangan tempat kita hadir. Orang-orang yang mengenal kita. Udah kenalan belum nih sama 55 orang yang lain? Ayo, udah kenalan belum? Kemudian percakapan yang kita bangun. Dan siapa yang bersedia merekomendasikan kita ketika kita tidak berada di dalam ruangan. Konten membuat kita terlihat. Percakapan membuat kita dikenal. Tapi kontribusi membuat kita dipercaya. Dan komunitas membuat kita tetap diingat. Itulah mengapa saya melihat Connect Fest bukan hanya sebagai event. Connect Fest adalah panggung untuk mempertemukan branding dengan opportunity. Next. Jadi bagi teman-teman yang ingin hadir sebagai peserta, tim Donald Talks dan Link ID akan membagikan link registrasi di Zoom chat. Silakan buka link tersebut sekarang. Ayo, tim Donald Talks. Kirim sekarang juga. Well, teman-teman, jangan hanya disimpan, lalu tenggelam bersama ratusan link lain di WhatsApp. Klik, lihat informasinya, dan daftarkan diri Anda 5 September 2026 di Jakarta. Anda juga boleh mengajak partner bisnis, teman profesional, klien, atau anggota komunitas yang menurut Anda cocok berada di ruangan tersebut. Karena semakin tepat orang yang hadir, semakin besar peluang kolaborasi yang bisa terjadi. Well, saya kasih waktu 10 detik untuk klik link Anda di sana, atau copy dan paste link Anda di subchat. Sekarang juga. Saya hitung 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, next. Connect Fest juga membuka peluang sponsorship dan partnership. Jadi apabila Anda mewakili perusahaan atau mengenal brand yang ingin membangun visibility di hadapan entrepreneur dan profesional, memperkenalkan solusi kepada business owner, membangun thought leadership, membuka booth, partnership, atau aktivasi kolaborasi, silakan hubungi tim Link ID. Proposal sponsorship akan dibagikan di Zoom chat. Ya, silakan panitia. Dan apabila Anda mengenal decision maker yang tepat, Anda juga bisa membantu dengan sebuah introduction. Kadang kita tidak perlu menjadi sponsornya, tapi kita juga cukup membuka pintunya. Dan satu perkenalan sederhana bisa menghasilkan kolaborasi besar. Se, Ji, Pa, Qiu, Liu, U, 4, 3, 2, 1, 0. Next. Saya tutup dengan satu pemikiran, brand yang kuat
bukan hanya brand yang sering terlihat. Brand yang kuat adalah brand yang dikenal, dipercaya, dan direkomendasikan oleh orang yang tepat. Karena itu, jangan berhenti di posting. Jangan berhenti di koneksi. Masuklah ke percakapan, masuklah ke komunitas, dan masuklah ke ruangan tempat peluang bisnis benar-benar bertemu. Saya Iti, salah satu founder dari Link ID. Saya mengundang teman-teman untuk hadir di Link ID Connect Fest 2026, 5 September 2026 di Jakarta. Mari kita ubah koneksi menjadi percakapan. Percakapan menjadi kepercayaan, dan kepercayaan menjadi kolaborasi serta peluang nyata. Sampai bertemu di Connect Fest 2026. Terima kasih. Silakan dibagikan teksnya di Zoom chat teman-teman dari Dona Talk untuk diulangi lagi ketiganya. Boleh di-share lagi, diulangi lagi mungkin. Oke, saya hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sekian dari saya kembalikan ke Dona. Baik, terima kasih banyak Pak Yati atas penjelasannya bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut atau tertarik menjadi peserta maupun partner kolaborasi, proposal acara, dan informasi kontak link ID sudah dibagikan oleh tim panitia melalui kolom chat ya teman-teman. Semoga link ID Confest Connect Fest 2026 menjadi wadah yang mempertemukan koneksi, membuka peluang kolaborasi, dan menciptakan dampak yang lebih besar bagi kita semuanya. Terima kasih baik Bapak Eleos dan seluruh insight dan pengalaman yang telah dibagikan kepada kita semua pada malam hari ini. Tapi tenang teman-teman, acaranya belum selesai. Kita akan ada dokumentasi terlebih dahulu di sini sebelum mengakhiri acara ini agar ada dokumentasinya juga dan ada pengumuman peserta teraktif di Donatox 5.0 ini. Jadi teman-teman, Bapak Ibu jangan kemana-mana ya. Oke, untuk para panitia, boleh dibantu untuk dokumentasi? Oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya diharapkan untuk on cam. Tunjukkan pesona Bapak, Ibu, dan teman-teman pada malam hari ini. Oke, sudah siap? Oke, saya pandu ya semuanya. Lihat ke kamera, senyum. Dalam tiga. Oh, huruf T, huruf T. Oh iya, formal dulu Bapak, nggak apa-apa. Oh, formal dulu. Oke, Iya, formal dulu. oke. Semuanya dalam hitungan tiga, dua, satu. Baik, sekarang D for Donatox. Seperti ini. Oke. Saya pandu dalam hitungan tiga, dua, satu. Baik. Sudah aman semuanya? Oke. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman, izinkan saya untuk memberikan pengumuman. Dari awal sampai akhir kita sudah melihat bagaimana serunya dan juga insightful materi yang diberikan oleh Pak Eleos. Kita juga sudah menemukan 4 orang terbaik dalam sesi malam hari ini. Oke, ada 3 orang untuk mendapatkan special ebook dari Pak Eleos. 3 orang penanya terbaik. Selamat kepada Pak Yuda. Lalu yang kedua ada Pak Denny. Dan ada Pak Helmi Adiputra. Oke, jadi 3 orang ini nanti akan mendapatkan e-book dari Pak Eleos. Oke, selanjutnya ini adalah satu pemenang aktif terbaik. Ya, jadi akan mendapatkan special all access dari Pak Eleos. Oke, mari kita sebutkan namanya. Apakah Anda sudah merasa Anda pemenangnya, teman-teman? Oke, Bapak Ibu, silakan. Pemenangnya, 1 orang terbaik dari sesi ini adalah Ibu Tabita Kurniawan. Selamat, Ibu Tabita. Nanti 4 orang terbaik ini akan dihubungi oleh tim Donatox melalui email. Jadi ditunggu nggih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah memenangkan hadiah dari Donatox dan juga dari Pak Eleos. Oke.
Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara Donatox 5.0. Atas nama seluruh panitia, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran, partisipasi, dan antusiasme Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Semoga kita dapat bertemu kembali pada Donatox berikutnya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik dan juga inspiratif. Saya Aurel, selaku moderator, pamit undur diri. Stay curious, keep learning, and keep building your brand with confidence. Selamat malam, sehat selalu, dan sampai jumpa kembali. Jangan lupa untuk absen dulu Makasih. ya, Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa untuk absen. Selamat bertemu lagi di Donatox 6.0. Selamat malam, terima kasih. Jangan lupa bikin konten itu udah diingetin buat dapat dua buku fisik dari Arifadona. Ini bukunya Betul. sudah saya baca, sangat menarik sekali. Digital Marketing Playbook. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar langsung aktif bikin konten dua postingan terbaik dari Donatok akan dikirim langsung. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Aurel dan teman dari Donatok. Terima kasih Pak Leos dan teman-teman semuanya. Jangan lupa membuat kontennya. Bisa diupload di Instagram atau di LinkedIn dan mendapatkan dua buku fisik gameplay di Gmail dari Kak Dona. Oke, terima kasih banyak semuanya. Selamat malam.